Apa kabar saudara? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kalau belum, harapan saya hari ini saudara diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan saudara dengarkan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Berikan kepada kami hati yang terbuka untuk firman Tuhan, supaya kami mempercayai firman-Mu lebih daripada segalanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Roh Kudus bekerja saat ini dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Akhir-akhir ini, kita semua di seluruh Indonesia mengalami saat-saat yang kurang baik. Karena walaupun mungkin saudara dan saya sehat, kita tidak kekurangan secara finansial, tetapi setiap hari kita mendengar berita negatif. Ada banyak orang di sekeliling kita yang sakit. Dan beberapa teman kita meninggal karena COVID. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi suasana hati kita. Dan pikiran kita. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Imunitas tubuh kita bisa turun kalau terus-terusan kita mendengarkan berita-berita yang negatif. Itulah sebabnya saat-saat seperti ini penting sekali untuk kita memenuhi pikiran kita dengan kabar baik. Buat saudara, baik yang sehat maupun yang sakit, penting sekali kita mengarahkan telinga kita kepada Tuhan. Kenapa? Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi selama saudara WFH di rumah saja, banyak-banyaklah dengarkan dan baca firman Tuhan. Amin. Saya membayangkan berapa banyak orang akan disembuhkan cukup hanya dengan duduk bersama Yesus dan mendengarkan Dia berfirman. Saya sangat percaya akan kuasa firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan dapat mematahkan belenggu sakit penyakit, depresi, ketakutan, dan lain-lain yang mungkin saudara alami saat ini. Saudaraku, firman Tuhan mempunyai kuasa dan firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Itu sebabnya ketika orang duduk dan mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya kesembuhan saja yang terjadi, tetapi Roh Kudus akan melayani kebutuhan-kebutuhan saudara saat itu. Jadi saya percaya hari ini ada kuasa yang besar bersama-sama dengan kita di sini. Ada cukup banyak kuasa untuk melindungi kita semua. Ada cukup kuasa untuk menyembuhkan setiap saudara yang sakit. Amin. Dan saya mau saudara jangan hanya jadi pendengar yang pasif, melainkan penerima yang aktif, penerima firman Tuhan. Jadi ketika saudara mendengar, firman Tuhan itu mendapat ruang untuk bekerja dalam hati saudara. Amin? Bisa? Puji Tuhan. Saya akan berdoa supaya setiap kita betul-betul bisa mengalami mujizat ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, saya akan membacakan satu ayat saja di awal. Nanti ada banyak ayat. Pembahasan kita hari ini lahir dari ayat pendek ini, yaitu dari Yohanes 18 ayat 37 sampai 38. Di sini Yesus sedang berdialog dengan Pilatus waktu ia ditahan sebelum ia disalib. Dikatakan di sana, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Saya sudah mendengar ayat ini ratusan kali. Dan mungkin kebanyakan dari saudara pun demikian. Tapi satu ketika saya berhenti dan merenungkan hal ini. Apa itu kebenaran? Sebab sebelum ayat ini ada satu kalimat yang menarik sekali. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Saya mendengar dari banyak orang Kristen, mereka selalu mendapat
kesulitan mendengar suara Tuhan. Kenapa? Mungkin saudara punya pertanyaan yang sama dengan Pilatus. Apakah kebenaran itu? Kita akan sama-sama lihat nanti. Tetapi setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Begitu firman Tuhan. Kita tahu di dunia ini ada banyak suara yang berbeda-beda yang kita dengar. Tapi hanya ada satu kebenaran. Hanya ada satu kebenaran. Walaupun ada banyak fakta. Kira-kira tahun 1997, waktu saya sedang potong rambut, yang potong bilang, "Pak, rambutnya ada yang pitak, botak kecil ya, sebesar kelereng." Saya tidak terlalu peduli, saya diemin saja. Bulan depannya saya potong di tempat yang sama. Dan dia bilang, "Sekarang pitaknya semakin besar, Pak, seperti kelereng besar." Waktu saya lihat, saya kaget sekali. Karena jelas sekali pitaknya dan mengkilap. Saya langsung rutin pakai hair tonic. Tapi bukannya mengecil, tapi membesar. Dan mulai muncul lagi di bagian yang lain. Sehingga saya mulai ketakutan. Apalagi teman kantor saya menunjukkan ke saya di perjanjian lama. Kalau itu tanda-tanda kusta, wah saya tambah takut. Akhirnya saya pergi ke om saya, seorang profesor ahli kecantikan di Surabaya. Dan dia mengatakan bahwa ini penyakit langka yang belum ada obatnya. Namanya vitiligo. Dia tunjukkan majalah dengan gambar-gambar orang yang terjangkit vitiligo seperti gambar yang saudara bisa lihat di layar saudara. Jadi dia hanya bisa kasih obat yang mudah-mudahan botaknya tidak tambah besar. Tetapi dia bilang belum ada obatnya. Itu fakta yang harus saya hadapi. Dan sudah banyak orang yang terjangkit. Malah ada komunitasnya. Waktu itu saya punya dua pilihan. Menerima fakta tersebut, berdamai dengan rambut botak saya, dengan cara dibotakin semua daripada sepotong-sepotong, atau percaya kepada kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Akhirnya saya memutuskan untuk percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa tidak ada mustahil bagi orang percaya. Dan sejak saat itu, saya berkomitmen untuk menumpangkan tangan di atas bagian-bagian yang botak setiap hari sebelum berangkat ke kantor. Dan berdoa setiap pagi sebelum berangkat bekerja bersama istri saya. Dan apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu, di bagian yang pitak mulai tumbuh rambut tipis yang halus seperti rambut bayi. Putih lembut, masih jarang-jarang. Lama-lama sedikit merapat, sedikit hitam, dari tengah lama-lama ke pinggir, akhirnya menutup rapat seperti sedia kala. Sekarang saudara boleh cek, rambut saya tidak ada lagi botaknya. Kita senantiasa diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Sekarang kita hidup dalam zaman di mana kita diperhadapkan dengan berbagai macam fakta. Ada banyak fakta-fakta ilmu pengetahuan dan seringkali fakta-fakta itu berlawanan dan berubah-ubah. Karena setiap fakta seakan-akan berlomba-lomba membuktikan kebenarannya. Bila saudara lahir di era saya, waktu itu kita harus berjemur matahari pagi-pagi. Jangan siang-siang. Kalau siang-siang bisa kanker kulit katanya. Tahu-tahu beberapa waktu lalu katanya tidak boleh pagi-pagi, harus agak siang. Sampai sekarang bingung mana yang benar. Dulu makan banyak nasi baik, nasi putih lebih mahal dan lebih sehat katanya daripada nasi merah. Orang yang makan nasi merah dianggap orang miskin. Lalu kondisi berubah, kita harus makan nasi merah, lebih sehat, beras merah jadi lebih mahal. Sekarang berubah lagi. Katanya lebih baik jangan makan nasi karena membuat tubuh gemuk, harus protein, jangan karbohidrat. Pada zaman saya kecil, telur itu menyehatkan, betul? Tapi kemudian makan telur kurang baik untuk kesehatan. Kemudian katanya telur baik, kemudian telur kurang baik. Putih telur katanya kurang baik, kuning telur baik. Lalu katanya kuning telur baik, putih telur kurang baik. Terus bagusnya makan dua-duanya. Begitu seterusnya, setiap kali ada fakta baru yang didukung dengan bukti-bukti. Dan kita diharuskan untuk percaya kepada fakta-fakta itu.
kita juga memiliki fakta-fakta moral yang terus berubah di dunia ini. Saya percaya Alkitab katakan perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita. Dan itu adalah kebenaran. Tapi di beberapa negara hari ini pernikahan itu bisa pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Dan di beberapa tempat pendeta yang tidak mau memberkati pernikahan yang sudah disahkan pemerintah ini akan dipenjarakan. Itu adalah kebohongan, tetapi itu telah disahkan sebagai sebuah fakta. Dan kita sebagai tubuh Kristus harus memilih antara fakta dan kebenaran. Dan selalu demikian. Dan saya temukan banyak orang Kristen yang tidak memiliki dasar yang kuat tentang apa itu kebenaran. Tidak mempunyai pilihan selain percaya dan mengikuti fakta-fakta yang ada. Khususnya pada masa pandemi saat ini. Dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Di mana orang belum bisa menemukan obat yang betul-betul pas untuk COVID-19. Dunia memiliki banyak fakta untuk kita dengarkan. Banyak website-website kesehatan yang mengajarkan bila saudara merasakan satu gejala, saudara bisa pergi ke website ini untuk mengidentifikasi apa yang salah dengan saudara. Dan saudara bisa merencanakan sesuatu berdasarkan fakta-fakta tersebut. Dan kita dengan sadar memilih untuk lebih mempercayai fakta daripada kebenaran. Kebanyakan orang lebih berpedoman pada fakta daripada kebenaran. Kebenaran, kalau sama dengan fakta, baru kita percayai. Padahal kebenaran yang tidak pernah berubah. Fakta sering berubah dan tidak tepat, betul? Tapi kebenaranlah yang selalu kita kesampingkan. Betul kan? Satu hari, kapal yang ditumpangi Paulus karam di sebuah pulau dan dia sedang mengumpulkan kayu untuk api unggun. Saudara pasti tahu ceritanya. Dan ketika ia sedang melakukan itu, seekor ular muncul dan menggigit tangannya. Penduduk setempat yang mengenal jenis ular itu berpikir mereka akan menyaksikan Paulus mati. Menurut pengalaman mereka, faktanya seperti itu. Tapi Paulus tetap hidup tidak berdasarkan fakta. Dia hidup berdasarkan kebenaran. Kebenarannya dikatakan di Alkitab, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Atau dengan kata lain, ada sesuatu yang melampaui fakta, yaitu kebenaran. Saya menggunakan istilah fakta dalam arti sesuatu yang diakui dan dipercaya oleh dunia dan itu tidak berdasarkan kebenaran. Yang saya maksud adalah fakta yang tidak berakar pada kebenaran. Singkatnya, dalam dunia di mana kita hidup, semuanya senantiasa berubah. Moral berubah, ilmu pengetahuan berubah. Semua yang dipercaya sebagai fakta oleh ilmu pengetahuan saat ini berlawanan dengan yang dipercaya orang 20 tahun yang lalu. Lalu mana yang benar? Pak, bukankah kita semakin lama semakin baik dan benar? Ya, artinya fakta belum tentu benar kan? Sampai kapan fakta itu sama dengan kebenaran? Mari sekarang kita lihat kebenaran. Apakah kebenaran itu? Saya harap saudara bisa mengikuti saya sejauh ini. Sekarang saya akan berbicara tentang kebenaran. The power of truth. Pilatus berkata, apakah kebenaran itu? Saya kira kita semua perlu menanyakan hal yang sama. Apakah kebenaran itu? Apakah kita hidup berlandaskan fakta atau kita hidup berlandaskan kebenaran? Lukas 13 ayat 10 mengatakan, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Itu faktanya. 18 tahun dirasuk oleh roh jahat sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Sekarang perhatikan, 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau ia hidup di abad 21 ini, mungkin kita akan membawanya ke dokter di mana saja di dunia ini. Dan kita akan membawanya untuk disinar X dan menjalani tes lainnya. Dan fakta medis akan menunjukkan bahwa ia menderita sesuatu. Sesuatu yang memiliki nama, yang berasal dari bahasa Latin mungkin. Dan dikatakan mungkin ia menderita osteo ini, atau ia menderita skoliosis itu, atau ia menderita sesuatu lainnya. Mereka bisa mengidentifikasi itu, mereka bisa melihatnya melalui sinar X. Semua ada, itulah faktanya. Tetapi mereka tidak tahu apa yang diketahui oleh Yesus. Saya rasa tidak ada dokter dimanapun yang akan bilang, oh saya kira itu kerasukan roh jahat. Tidak akan ada dokter yang akan berkata demikian. Mereka akan kehilangan izin praktek. Izin praktek mereka tidak dibangun di atas dasar hal-hal spiritual. Itu dibangun di atas ilmu pengetahuan dan fakta. Fakta yang belum tentu benar, yang masih bisa berubah, dan yang sifatnya sementara. Tapi Tuhan Yesus melihat di luar semua itu. Dan dia melihat itu adalah roh jahat. Terlepas dari apa yang nampak di sinar X, terlepas apakah ditemukan penumpukan kalsium, atau apapun, atau bentuk kecacatan, semua itu mempunyai nama ilmiah. Semua itu adalah fakta. Tapi ada satu kebenaran yang melampaui fakta-fakta itu, yaitu roh jahat yang menjadi penyebab fakta tersebut muncul. Apa buktinya? Buktinya ketika Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, semua fakta itu meninggalkan dia. Dengan kata lain, ketika roh jahat itu pergi, roh jahat membawa semua fakta pergi dengannya. Sampai di sini saudara-saudara bisa mengerti? Fakta-fakta itu hanya berada di sana untuk sementara waktu. Ketika kebenaran ada di sana dan Yesus meletakkan tangannya di atas perempuan itu, roh jahat itu membawa semua fakta. Fakta-fakta dipatahkan dan harus pergi. Dan membawa semua fakta itu bersama dengannya. Dan perempuan itu sembuh seketika itu juga. Hal ini penting sebab kita sering diperhadapkan dengan banyak fakta seperti ini. Jika kita tidak membangun hidup kita berlandaskan kebenaran, sekalipun sebagai orang Kristen, dan bisa saja saudara sudah menjadi Kristen puluhan tahun, tetapi kalau kebenaran itu belum berakar dalam roh saudara, dalam hati saudara, hidup saudara tidak dibangun di atas kebenaran, maka ketika dokter mengatakan tidak ada jalan lain, saudara harus hidup dengan penyakitmu seumur hidup, maka saudara akan tunduk pada fakta tersebut. Tetapi jika saudara mengenal kebenaran dan Roh Kudus mengingatkan saudara tentang kebenarannya, saudara bisa berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa mengatakan tidak, aku tidak mau terima fakta itu. Kenapa? Karena kebenaran lebih besar daripada fakta. Perkataan yang saudara percayai akan menentukan kualitas hidup yang saudara jalani. Sekali lagi, perkataan yang saudara percayai akan menentukan kualitas hidup yang saudara jalani. Tetapi jika saudara percaya semua fakta-fakta itu, maka itulah yang akan menentukan kualitas hidup saudara. Karena fakta terus berubah, para dokter juga berubah. Beda dokter, beda juga opininya. Jadi saya rasa saya akan mencari opsi yang kedua. Kenapa saya perlu cari opsi kedua? Karena saya ingin memutuskan segala sesuatu bukan pada fakta yang berubah-ubah, tapi berdasarkan kebenaran. Apakah kebenaran itu? Apa yang Alkitab katakan. Apa yang Alkitab nyatakan. Itulah kebenaran. Kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tetap sampai selama-lamanya. Jika saudara mempercayai kebenaran, yaitu mempercayai firman Tuhan, maka saudara akan melihat fakta-fakta akan berubah mengikuti kebenaran.
Tetapi kalau saudara tidak mempercayai kebenaran, maka di dalam roh saudara tidak ada penolakan apapun terhadap fakta. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima fakta tersebut. Jika saudara tidak punya apa-apa yang membangkitkan saudara untuk berkata, saya punya kebenaran firman Tuhan untuk hal itu, maka saudara akan terikat dengan fakta yang dokter katakan. Dan saudara akan hidup seputar fakta-fakta yang bersifat sementara, yang dibuat manusia, dan menerimanya. Dan saudara harus beradaptasi dengannya dan mengambil itu ke dalam hidup saudara. Tapi Pak, mereka berdasarkan ilmu pengetahuan loh. Benar, tapi kebenaran firman Tuhan lebih besar daripada ilmu pengetahuan. Saya sudah mengalaminya sendiri. Minggu depan saya akan berbagi lagi kesaksian lainnya. Terakhir untuk hari ini. Dari mana asal mulanya pertentangan antara fakta dan kebenaran? Mari kita lihat dari Yohanes 8 ayat 44 sampai 45. Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Farisi. Dan kita tahu ia bukan sedang beramah tamah. Perhatikan, ia berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perhatikan ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran, kamu tidak percaya kepadaku. Dengan kata lain, ada orang-orang yang alergi pada kebenaran. Mereka tidak suka kebenaran. Mereka lebih memilih dusta. Tapi tujuan saya membaca ayat ini adalah bahwa dusta adalah kemampuan iblis untuk memanipulasi kebenaran menjadi fakta-fakta. Fakta-fakta yang tidak berdasarkan kebenaran. Dan orang yang mempercayai fakta-fakta yang tidak berdasarkan kebenaran, berarti dia mempercayai dusta. Jika fakta itu tidak merujuk kepada kebenaran, walaupun itu fakta, tetapi karena tidak berdasarkan firman Tuhan, maka itu dusta. Saudara bisa menangkap maksud saya? Jadi kesimpulan dari semua yang saya sampaikan hari ini, yang pertama, kebenaran dan fakta adalah dua hal yang berbeda. Fakta tidak selalu sama dengan kebenaran. Fakta sifatnya sementara, bisa berubah dari waktu ke waktu. Bisa hilang juga seketika. Kebenaran tidak pernah berubah. Kebenaran jauh melampaui fakta. Yang kedua, firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Tidak pernah berubah, kekal sampai selama-lamanya. Orang percaya yang mengerti firman Tuhan seharusnya lebih mempercayai kebenaran daripada fakta. Keempat, penyakit, kematian adalah fakta. Bisa berubah dan hilang ketika kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kelima, iblis mempunyai kuasa yang namanya dusta untuk mengubah kebenaran menjadi sebuah fakta. Keenam, iblis tidak memiliki kebenaran dan tidak suka kebenaran dan mempengaruhi orang untuk lebih mempercayai fakta. Orang yang tidak percaya kebenaran firman Tuhan berasal dari iblis. Saya percaya kalau saudara mengaplikasikan firman Tuhan ini, kebenaran ini dalam hati saudara, maka saudara tidak akan pernah takut lagi terhadap penyakit apapun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kebenaran-Mu akan membuat kami mengalami perkara-perkara supranatural dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hidup berdasarkan fakta-fakta yang terus-terus menerus berubah. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini. Supaya mereka semua lebih mempercayai firman Tuhan. Lebih mempercayai kebenaran daripada fakta yang dapat dilihat oleh mata kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.